Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcelana Pu dari kelas C5 PGSD. Di sini saya akan membuat video penjelasan singkat mengenai model evaluasi perspektif global di SD. Sebelum memasuki materi evaluasi, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan perspektif global. Perspektif global diperkenalkan dan menjadi mata kuliah yang sangat populer karena berkaitan dengan proses globalisasi yang mulai berkembang saat ini. Perspektif global membuka untuk memahami dunia dan seisinya, sehingga menumbuhkan kesadaran dunia yang begitu kompleks dan luas itu, dan dapat menjadi sempit dan sederhana disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, di mana ini juga dapat memberikan bekal kepada calon untuk dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran anak didik bahwa dunia yang lebih luas ini perlu dan dipelihara. Oke, tadi kan kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan perspektif global. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan model evaluasi perspektif di sekolah dasar? Jadi, model evaluasi perspektif global di sekolah dasar mengacu pada pendekatan penilaian yang melibatkan pertimbangan holistik terhadap kinerja siswa. Dalam konteks ini, penilaian tidak hanya berfokus pada aspek-aspek spesifik atau tes tertentu, tetapi juga mencangkup pemahaman umum terhadap kemajuan dan pencapaian siswa dalam berbagai keterampilan dan pengetahuan. Model ini dapat mencakup penilaian guru yang mencerminkan perkembangan siswa secara keseluruhan, bukan hanya hasil ujian atau tugas individu. Ada beberapa hal yang termasuk dalam evaluasi model perspektif global. Yang pertama yaitu hakikat evaluasi, yang kedua ada asas evaluasi, yang ketiga ada fungsi evaluasi, dan yang keempat ada tujuan evaluasi. Yang pertama yaitu hakikat evaluasi. Hakikat evaluasi adalah esensi atau inti dari proses penilaian atau pengukuran suatu hal. Dalam konteks pendidikan, hakikat evaluasi mencakup pemahaman dan penilaian terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, kemajuan siswa, serta efektivitas metode pengajaran. Evaluasi memberikan gambaran tentang sejauh mana tujuan telah tercapai dan membantu dalam pengambilan keputusan terkait perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Yang berikut ada asas evaluasi. Asas-asas yang harus diperhatikan dalam melakukan evaluasi yaitu ada asas komprehensif atau asas keseluruhan, yang berikut asas kesinambungan atau asas kontinuitas, yang ketiga yaitu ada asas objektivitas. Evaluasi dilakukan berdasarkan kenyataan apa adanya, tidak diwarnai oleh sifat-sifat subjektif terutama dari yang melakukan. Yang berikut ada fungsi evaluasi. Yang pertama, fungsi evaluasi yaitu mengungkapkan penguasaan peserta didik terhadap materi atau pokok bahasan yang telah diperoleh dan proses pembelajaran yang meliputi pengetahuan, kemampuan berpikir, keterampilan, perasaan, dan sikapnya. Yang kedua, yaitu menemukan kelemahan-kelemahan metode media pengajaran dan tujuan yang telah dirumuskan. Data hasil evaluasi ini selanjutnya dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan tugas pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, yaitu mengungkapkan terpenuhi tidaknya tugas guru dalam melakukan pembelajaran terhadap peserta didik. Jika dari hasil evaluasi proses pembelajaran itu terdapat kelemahan-kelemahan atau ada tugas yang tidak terpenuhi pada pembelajaran berikutnya, harus diperbaiki dan disempurnakan. Berikut yaitu ada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi yaitu membuat laporan prestasi peserta didik, mendapat umpan balik hasil evaluasi pembelajaran,
dan menemukan pembelajaran faktor-faktor dan penghambat keberhasilan menyusun program bimbingan individual dan meningkatkan rangsangan kegiatan individual. Kemudian ada juga meningkatkan rangsangan kegiatan pembelajaran. Mengapa kita harus mempelajari model evaluasi perspektif global? Karena dalam model evaluasi perspektif global di SD ini sangatlah penting karena bisa mengevaluasi kemampuan berpikir kritis siswa terhadap perbedaan budaya. Ini dapat dilakukan melalui studi kasus, simulasi atau diskusi kelompok yang menekankan penghargaan terhadap keanekaragaman dan kemampuan siswa untuk memilih. Selain itu, partisipasi siswa dalam kegiatan yang mempromosikan kesadaran global juga perlu dievaluasi. Ini bisa mencakup proyek kolaboratif antar kelas atau antar sekolah yang menekankan pemecahan masalah global, pengembangan proyek kemanusiaan, atau partisipasi dalam program pertukaran budaya. Yang terakhir, kesimpulan dari evaluasi perspektif global yaitu di mana model evaluasi perspektif global ini di sekolah dasar menekankan pentingnya mengukur pemahaman siswa terhadap isu-isu global, kemampuan berpikir kritis terhadap perbedaan budaya, dan partisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan kesadaran. Evaluasi ini bertujuan untuk membentuk pandangan dunia holistik pada siswa, memastikan integrasi nilai-nilai keanekaragaman, kerjasama global, dan pemahaman mendalam terhadap tantangan global dalam pendidikan mereka.